Partai Gerindra sebagai calon wali kota Palopo, bukan calon 02 yang seperti rumor beredar bahwa akan menjadi kandidat 02 di salah satu kandidat wali kota. Itu perlu saya pertegas selaku ketua DPC, karena mulai DPP, DPD sampai ke DPC mendaulat beliau, karena ini adalah satu komando dari atas turun ke bawah. Jadi saya berharap kepada seluruh kader agar mulai dari sekarang kita berdoa agar terus merapatkan barisan seperti kemarin pada saat pileg. Kita berhasil. Teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Dadah. Bye-bye, Mah. Partai Gerindra sebagai calon wali kota Palopo, bukan calon 02 yang seperti rumor beredar bahwa akan menjadi kandidat 02 di salah satu kandidat wali kota. Itu perlu saya pertegas selaku ketua DPC, karena mulai DPP, DPD sampai ke DPC mendaulat beliau, karena ini adalah satu komando dari atas turun ke bawah. Jadi saya berharap kepada seluruh kader agar mulai dari sekarang kita berdoa agar terus merapatkan barisan seperti kemarin pada saat pileg. Kita berhasil ikut andil dalam pemenangan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Mari kita sama-sama menikmati kemenangan ini yang diberikan oleh Allah SWT kepada Pak Prabowo dengan diwakili oleh Bapak Trisal Tahir sebagai wali kota Palopo. Mari kita rapatkan barisan untuk kota Palopo agar kita bersama-sama menikmati kemenangan tersebut. Insya Allah Palopo lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, seluruh masyarakatnya, ASN-nya, dan seluruh masyarakat yang ada di kota Palopo. Itu yang paling penting. Dan insya Allah calon wali kota kita tidak akan mengecewakan. Dia seorang politisi, tapi bukan politisi murni, tapi dia adalah seorang pengusaha. Dialah yang kita harapkan mewakili kita sebagai wali kota Palopo, agar semua program yang akan kita laksanakan di kota Palopo untuk kesejahteraan masyarakat mudah kita dapatkan dari kementerian, karena kita adalah partai penguasa. Sebentar pasti dia akan mengungkapkan keinginannya, akan mengungkapkan program-program yang pasti yang akan dia laksanakan untuk kota Palopo. Mari kita berbangga, Pak Trisal Tahir ini adalah putra asli daerah kota Palopo.
lahir di Jalan Batara, bapaknya sebagai lurah kurang lebih 20 tahun, lurah Boting, lurah Komarungun. Dan istrinya pun adalah asli putri daerah. Dia berdomisili di Mungkadang di Latupa ini. Jadi mari kita berbangga. Baru kali ini putra daerah lah yang akan mewakili kita sebagai wali kota Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati bakal calon wali kota Palopo pribadi Bapak Rizal Tahir. Yang saya hormati Ibu Ketua DPC Kota Palopo pribadi Ibu Hasriani. Yang saya hormati anggota DPR dan calon anggota DPR yang terpilih yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua BPIF beserta anggotanya. Yang saya hormati para pengurus DPC, pengurus PAC, pengurus ranting, serta semua keluarga besar Partai Gerindra DPC Kota Palopo yang saya muliakan dan saya cintai semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama tentu saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya, atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita sempat bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat konsolidasi DPC Kota Palopo dalam rangka menyambut pilkada Pilwalkot Kota Palopo 2024 untuk bersama-sama memenangkan Bapak Rizal Tahir selaku bakal calon wali Kota Palopo. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya mungkin singkat saja karena waktunya memang sudah agak sore. Yang pertama, tentu saya mengucapkan selamat kepada Bapak Rizal Tahir dan tentu DPC Kota Palopo atas kesiapannya untuk ikut berkompetisi dalam Pilwalkot Kota Palopo. Ini kita pengurus Gerindra patut untuk berbangga ya. Kenapa kita harus berbangga? Karena Partai Gerindra, ya selamat Pak anggota DPR Pak Bogi. Ya, saya ulangi, Partai Gerindra di Kota Palopo ini harus berbangga. Kenapa harus berbangga? Karena di antara sekian banyak partai politik, kitalah yang salah satu partai yang siap untuk mengusung calon dari internal Partai Gerindra. Ya, kita adalah pengusung utama dari bakal calon Partai Gerindra. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini beliau betul-betul sudah siap. Kita sudah siap karena kenapa? Karena partai yang akan mengusung sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang, yaitu minimal 5 kursi atau 20%. Beliau sudah siap dengan koalisi partai lain. Sehingga itu yang saya katakan tadi, kita patut berbangga dan kepada beliau saya ucapkan selamat. Yang kedua, saya ingin berpesan kepada seluruh pengurus Gerindra Kota Palopo bahwa kompetisi pilkada ini adalah kompetisi yang berat dan keras. Oleh karena itu, ya jangan ada pihak-pihak atau jangan kita merasa bahwa kita bisa menang dengan bekerja sendiri. Ya, jangan kita merasa bahwa kita yang ada di sini sudah cukup untuk memenangkan beliau. Belum cukup. Ya, ingat pesannya Pak Prabowo bahwa 1000 kawan dalam politik itu belum cukup, sementara 1 lawan dalam politik itu sangat besar. Artinya apa? Kita pengurus yang ada di Palopo ini harus solid.
Jangan ada satu orang pun yang kecewa. Kalau perlu itu tadi 1000 orang belum cukup, 1 lawan sudah terlalu banyak. Sehingga itu saya pesankan, ya, jangan merasa diri bisa bekerja memenangkan beliau dengan seorang diri. Nonsen. Suara yang akan kita perebutkan ini lebih 100.000. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita harus bahu membahu, harus solid. Jangan membuat perpecahan di intern pengurus Gerindra. Apalagi saya tahu yang ada di sini ini lengkap, mulai dari pengurus kecamatan sampai di pengurus ranting atau pengurus kelurahan. Nah, oleh karena itu saya berharap nanti sepulang dari sini di bawah komando ketua DPC harus segera bekerja. Ya, segera bekerja. Bagaimana cara bekerja politik? Ya, saya kira kita semua tidak perlu saya ajari karena ini semua sebenarnya adalah sudah pekerja-pekerja politik. Tapi saya hanya mengingatkan cukup 2 hal. Yang pertama, sampaikan kepada masyarakat apa yang akan dilakukan oleh bakal calon wali kota ketika nanti jadi wali kota nanti. Kenapa ini yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat? Ya, karena beliau tidak mungkin akan menemui masyarakat satu persatu. Sementara kita semua yang ada di sini itu ada di tengah-tengah masyarakat. Sampaikan apa yang akan dikerjakan oleh beliau ketika jadi wali kota nanti. Itu yang paling penting, perkenalkan kandidat supaya masyarakat itu mengenal. Yang kedua, tugas kita yang kedua adalah identifikasi tokoh-tokoh atau simpul-simpul sosial bila perlu fasilitasi ketemu dengan beliau. Saya ulangi lagi, identifikasi tokoh-tokoh atau simpul-simpul sosial, orang yang punya kemampuan menggiring minimal keluarga besarnya atau karyawannya atau siapapun yang hidupnya bergantung sama mereka. Temui dan fasilitasi untuk ketemu sama beliau. Oleh karena itu 2 bulan ke depan ini jadwal beliau harus padat. Dan karena itu maka di setiap kegiatan itu harus disiplin. Saya sudah menyampaikan ke beliau bahwa kegiatan harus disiplin, harus terjadwal dengan baik. Karena yang akan ditemui oleh beliau ini sangat banyak. Nah, itu yang paling penting. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga menitipkan pesan kepada Bapak calon wali kota bahwa kita harus bergerak lebih cepat dan lebih masif. Ya, kenapa? Karena kompetitor kita atau teman berkompetisi kita itu sudah bekerja 10 tahun. Bahkan ada yang sudah bekerja 15 tahun. Mereka sudah punya jaringan, mereka sudah punya investasi politik, bahkan mereka sudah memelihara orang. Saya tadi ketemu salah satu teman saya yang saya anggap orang ini bisa bekerja. Saya ajak ketemu sama beliau, susah Pak. Dan kenapa susah? Sudah gak dikasih naik umroh, saya bayangkan. Toh, artinya orang sudah berinvestasi sosial. Tapi nanti kan dengan namanya metode politik, saya kira nanti adalah cara-cara untuk, saya kira setelah ini Ibu Ketua harus terus-menerus melakukan konsolidasi dengan organik kita. Nah, jadi kepada Pak Wali Kota, saya tahu betul beliau ini adalah pemimpin yang sangat visioner. Ini bukan ceritanya. Ya. Saya sudah bercerita panjang lebar dengan beliau sudah berhari-hari. 2 kesimpulan saya. Kesimpulan saya 2. Ini yang kita catat dan kita sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, beliau ini akan membawa kota Palopo menjadi kota dunia. Artinya apa? Palopo ini oleh beliau akan dijadikan sebagai pusat niaga, pusat perdagangan, dan menjadi epicentrum dari kota-kota yang ada di sekitarnya. Luwu Utara, Luwu Timur, Kelapa Utara, Sulawesi Tengah, Tanah Toraja,
itu akan ke Palopo untuk berniaga di bawah kepemimpinan beliau. Ini bukan cerita karena beliau ini adalah pengusaha dunia. Nah, kalau yang ngomong begitu yang hanya mulak saja di Palopo mungkin kita juga akhirnya cuma berteori saja barangkali. Kalau beliau ini sudah berbisnis di beberapa negara. Jadi pengalamannya beliau itu akan dibawa ke kota Palopo. Ini yang disampaikan kepada masyarakat. Sehingga Palopo ini nantinya menjadi kota besar seperti kota Makassar. Tuh, satu kesan saya terhadap beliau. Kesan saya yang kedua terhadap beliau. Beliau ini saya anggap satu-satunya calon kepala daerah yang tidak pernah berpikir bagaimana saya dapat untung dari APBD. Jadi nanti kalau beliau jadi wali kota, yang untung itu masyarakat. APBD Kota Palopo yang jumlahnya 1 triliun itu menjadi hak masyarakat. Kalau ada pengadaan barang dan jasa dilelang, beliau tidak cawe-cawe. Beliau tidak ikut menentukan harus ini jadi pernah, harus ini jadi pernah, harus ini. Artinya itu diserahkan kepada masing-masing OPD yang bersangkutan dan beliau tidak pernah berpikir untuk ikut-ikut ambil bagian dari situ. Ya, saya kira yang sudah senior-senior di pemerintahan dan di politiknya tahu apa yang saya maksud. Ya, nggak usah saya jelaskan lebih rinci. Tapi itu dua kesan saya terhadap beliau. Oleh karena itu, saya serius saya membantu beliau ini sesuai kemampuan saya ya. Cuma karena saya di Palopo ini juga bukan siapa-siapa ya, saya hanya bisa bekerja sesuai kemampuan saya. Tapi insya Allah ya doa dan perjuangan kita semua saya kira inilah yang akan membawa beliau ke kemenangan. Amin. Jadi yang terakhir saya minta kepada bakal calon wali kota Palopo buat mesin pemenangan berlapis. Buat mesin pemenangan berlapis mulai dari tim melalui partai politik, tim yang melalui relawan, libatkan semua komponen, kemudian komponen ini menduplikasi di masyarakat dan saya kira kalau sudah menjadi gerakan yang masif, insya Allah kita bisa mengejar dan kita bisa leading dari kompetitor-kompetitor kita yang sudah lebih dahulu bekerja. Saya optimis sekali karena yang pertama saya menganggap beliau ini mungkin orang yang dikirim untuk memperbaiki kota Palopo ke depan. Jadi kita sampaikan ini kepada masyarakat, insya Allah masyarakat kota Palopo yang menginginkan Palopo ini menjadi baik, saya kira pilihannya adalah beliau. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang terakhir sekali pesan saya, kita harus solid, jangan ada perselisihan, jangan ada perpecahan, ya karena kita solid saja itu masih harus bekerja keras, apalagi kalau terjadi perpecahan. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong yang mulia. Baik, terima kasih Pak Ketua.